Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sabar Ngoding. Kali ini kita akan membahas kode Ignitor 3 part 3. Yang setelah kita membahas part 1 dan part 2-nya, sekarang kita sudah masuk ke part 3, yaitu instalasi dan konfigurasi kode Ignitor 3. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai instalasi dan konfigurasinya, alangkah baiknya teman-teman, mari kita dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe, like, serta share kepada teman-teman ataupun siswanya bagi yang menjadi pengajar, agar channel ini semangat membuat konten dan channel ini terus berkembang. Oke teman-teman ya. Di sini kita sudah masuk di part ketiga ya, yaitu instalasi dan konfigurasi. Jadi sebelum kita melakukan instalasi dan konfigurasi kode ignitornya, alangkah baiknya teman-teman silahkan mendownload terlebih dahulu beberapa file ya. Yang pertama file kode ignitor, yang kedua file XAMPP. Nah, file kode ignitor ini yang akan kita gunakan ya, inilah framework PHP-nya, kode ignitor 3 yang kita gunakan. Kemudian file XAMPP ini sebagai localhost ya, untuk localhost kita. Ketika nanti kita sudah ngoding, kita bisa melihat nanti di sini. Kemudian kita membutuhkan Visual Studio Code, ini berfungsi untuk menulis script ya, atau kode-kode kita nanti. Kemudian setelah kita tulis scriptnya, nanti kita akan buka di browser apa hasilnya ya, bagaimana bentuknya, bagaimana rupa webnya nanti ya. Kemudian untuk mendapatkan ini semuanya ya, ini semuanya file kode ignitor, file XAMPP, Visual Studio Code ya. Jadi sudah saya sertakan di link deskripsi video ya, link deskripsi video. Nanti ini Google Drive saya, nanti teman-teman bisa cek langsung ya teman-teman ya. Nanti bisa di-download kemudian diinstal. Installnya cukup mudah ya. Jadi teman-teman nanti install aja yang ini dulu, file XAMPP-nya. Cara installnya itu sangat mudah sekali teman-teman, tinggal next doang. Kemudian untuk Visual Studio Code-nya juga sangat mudah sekali, tinggal pilih I accept dulu, baru nanti next, nanti finish. Nah, di sini saya tidak melakukan penginstalan ya, jadi teman-teman bisa belajar sendiri ya untuk tahapan penginstalnya, karena nanti kalau saya install ini membutuhkan waktu yang lama ya, ataupun durasinya nanti lebih panjang lagi. Oke teman-teman, silahkan download ini ya. Nah, kemudian yang pertama itu kita bahas dulu install XAMPP-nya ya. Install XAMPP-nya ini bermedia atau web server localhost yang digunakan secara offline. Nanti ketika kita menggunakan ataupun sudah selesai menskripkan ataupun menuliskan kodenya, nanti kita bisa lihat hasilnya itu melalui offline ya, bentuk offline melalui XAMPP ini. Kemudian instalasi Visual Studio Code-nya ini berfungsi untuk seperti yang saya bilang tadi, menulis script ya teman-teman ya, ataupun kode-kode codingan kita nanti. Kemudian instalasi browser. Nah teman-teman pastinya setiap laptop itu udah ada browsernya ya, baik itu Chrome, Mozilla, dan Microsoft bawaan dari Windows ya. Kemudian kita setelah nanti di download kode ignitornya kan, nanti teman-teman jangan lupa ekstrak dulu kan gitu. Ekstrak dulu, cara-caranya itu ada di sini. Nah setelah kita ekstrak, nanti kita pindahkan ke XAMPP Arctedos, kemudian beri nama menjadi belajar CI3, buka browser dan cek nanti ya. Nah ini kita akan praktekkan sekarang teman-teman. Silahkan setelah kita mendownload tadi, silahkan ke file manajernya ataupun Windows Explorer-nya, kemudian kita cek di download pun. Kalau teman-teman nanti di sini bentuknya tuh teman-teman seperti ini ya, ini dia. Jadi teman-teman ekstrak dulu, nanti di hasilnya seperti ini, di dalamnya ini ya teman-teman ya. Nah jadi maka dari itu ini kita rubah dulu teman-teman sesuai dengan
langkah-langkahnya. Setelah kita ekstrak, maka tampil seperti ini. Kemudian kita pindahkan file kode ignitornya ya, file ekstraknya tadi kita pindahkan ke C, SAMPP dan htdocs. Jadi ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita langsung ke C, kemudian XAMPP ya teman-teman ya, kemudian htdocs, baru pastekan di sini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, kemudian kita selanjutnya apa ya? Kita cek dulu. Nah, kita rename ataupun ganti nama folder CI3-nya menjadi belajar CI3 ya. Ini kan bawaannya ya, kode editor 3 foldernya. Ini kita ganti menjadi belajar CI3. Nah, kita klik kanan, pilih rename. Kemudian buatkan di sini belajar CI3. Nah, begini ya teman-teman ya. Nah, setelah kita selesai menginstalnya ya, setelah kita selesai mengkopinya, maka teman-teman hidupkan ataupun buka aplikasi SAMPP-nya ya teman-teman ya. Buka ini seperti ini. Nah, kemudian teman-teman kita cari ya teman-teman ya, di XAMPP-nya kita jalanin dulu begini, langsung ke kontrol XAMPP kontrol, klik. Nah, kemudian ini untuk Apache-nya kita jalankan. Nah, untuk MySQL-nya jangan dulu ya teman-teman ya, karena kita belum masuk ke database. Jadi MySQL ini nanti untuk menjalankan database kita. Jadi ini jangan dulu, ketika kita nanti sudah membuat database baru kita hidupin. Untuk saat ini kita butuh Apache aja dulu ya, Apache ya. Nah, sudah kita start, kemudian kita simpan dulu, kita sembunyikan. Kita cek lagi apa yang harus diinginkan lagi ya. Nah, kemudian kita langsung ke ini ya, ini terbalik nih teman-teman, harusnya ini dulu tadi ya. Kita ke mesin pencarian kita ataupun browser kita, buka Google ya. Sekarang kita ketikkan seperti ini, localhost slash apa tadi nama file kode editor kita, belajar underscore CI3. Nah, setelah kita sudah memanggil seperti ini, maka kita sudah berhasil menginstal file kode ignitor 3 kita ya. Kalau sudah muncul seperti ini, welcome to code. Kalau sudah muncul seperti ini, maka kita sudah berhasil ya. Welcome to code ignitor, tandanya sudah berhasil menginstal aplikasi ataupun file kode ignitor kita. Jadi teman-teman ya, begitu cara instalasi ya, cara instalasi kode ignitornya. Nah, kita next. Nah, sekarang kita akan melakukan ke tahapan konfigurasi. Setelah kita berhasil menginstal aplikasi, setelah kita berhasil menginstal CI3 kita ya, kode ignitornya, maka kita akan melakukan tahapan-tahapan konfigurasi ya. Ini masih bawaan dari kode ignitor teman-teman ya. Jadi sekarang kita konfigurasi langsung. Caranya kita buka Visual Studio Code kita ya, ataupun kode editor kita, Visual Studio Code. Setelah teman-teman install nanti muncul seperti ini, kita klik ya. Tunggu bentar teman-teman ya. Nah, nanti teman-teman pasti setelah menginstal itu pasti teman-teman nanti dihadapkan seperti ini ya. Jadi inilah halaman ataupun tampilan dari Visual Studio Code. Nah, sekarang caranya kita lihat kembali. Nah, buka aplikasi Visual Studio Code sudah, kemudian klik open folder, lalu pilih folder belajar CI kita, kan gitu. Jadi kita kembali lagi, kita pilih open folder teman-teman, open folder. Nah, setelah itu kita cari di mana kita simpan tadi belajar CI3 tadi kan, maksudnya di C, kemudian XAMPP, kemudian htdocs,
lalu ini dia teman-teman ya, belajar CI3. Sekarang kita klik baru select open. Nah, maka secara otomatis teman-teman kita sudah berhasil memanggil beberapa folder ataupun file kode editor kita ke Visual Studio Code. Nah, sekarang teman-teman kita cek lagi apa tahapan selanjutnya. Nah, sekarang kita buka folder aplikasi, config, folder aplikasi, folder config, dan file config.php ya. Kemudian konfigurasi pada fungsi berikut. Nah, jadi teman-teman kita akan konfigurasi yang ini ya teman-teman ya, yang ini A dan B ya, yang ada di dalam folder aplikasi, folder config, dan file.php. Nah, lihat teman-teman, buka folder application, sudah, folder config, kemudian cari yang file config teman-teman, ini dia ya, kita klik. Nah, sekarang kita scroll teman-teman, kita cari yang ini, config, $config base URL kan teman-teman ya. Jadi, nah di sini nih teman-teman. Nah, di sini teman-teman kita akan kopikan ya. Di sini ya teman-teman. Di sini ini base URL ini adalah alamat website kita nanti teman-teman. Karena tadi di sini ini masih bawaan CI3 kan gitu kan. Jadi sekarang kita akan buat versi kita ataupun punya kita sendiri kan gitu teman-teman. Jadi kita letakkan ini alamat website kita nanti. Nah, caranya kita copy aja seperti ini teman-teman. Letakkan kursor seperti ini, kita copy ya, kita copy, kita pastekan di sini teman-teman. Ya, ini ya. Kemudian selanjutnya apa yang harus dikonfigurasi lagi teman-teman? Nah, kemudian kita hapus index page-nya teman-teman ya. Nah, ini index.php ini kita hapus. Karena kenapa dihapus kan gitu? Agar dia tidak mereload seperti ini lagi ya, bawaannya ya. Dia dimatikan ininya, bawaan dari kode editornya. Jadi nanti hasilnya punya kita sendiri. Nah, nah begini teman-teman ya. Kemudian kita sudah konfigurasi pada ini ya, di config ya, file config ya. Sekarang kita akan konfigurasi kembali pada file autoload kan gitu. Nah, caranya masih di application, folder config, lalu lalu file autoload. Nah, caranya kita buka application, config, autoload di teman-teman. Nah, jadi teman-teman nanti ini isi di sini librariesnya ini kan, di librariesnya isi session, from validation, dan upload. Jadi teman-teman kita isi di sini ya. Nah, session ini mengambil sesi siapa yang nanti login kan gitu, session usernya. Kemudian kita buat form validation ya, yang jelas kayak gitu. Nanti ketika kita nanti memasukkan data itu harus divalidasi dulu. Nah, ya ini teman-teman ya, validation. Kemudian kita ambil yang upload. Upload ini berfungsi dia ketika kita nanti mengupload sebuah dokumen ataupun gambar ya teman-teman ya. Jadi kita butuh ini nanti. Kemudian yang selanjutnya kita akan konfigurasi yaitu di helpernya ya teman-teman ya. Di helper kita isikan URL, selection, dan form ya. Jadi kita masukkan di sini di helper ini ya teman-teman ya. Di helper kita masukkan URL, kemudian kita masukkan lagi sessionnya, kemudian kita masukkan apa tadi teman-teman, saya lupa pula, form ya. Nah, begini teman-teman. Nah, kita sudah mengkonfigurasi config dan autoload. Sekarang kita akan lakukan membuat file di controller ya teman-teman ya. Ini kita close karena sudah selesai, close ya. Kita minimize. Nah, sekarang kita pergi ke selanjutnya, kita akan membuat beberapa file di controller ya, untuk untuk mematikan bawaan dari CI-nya. Jadi nanti langsung ke punya kita sendiri gitu ya. Jadi kita buka
folder controller, kemudian apalagi di sini teman-teman ya. Nah, kemudian kita buat file baru yang bernama admin.php ya. Jadi kita buatkan file baru ini, klik new ini, kemudian ketikkan admin.php ya. Ini untuk membuat controller versi kita sendiri ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan buat apa ya, beberapa script ya untuk masuk ke sini. Kita buka dulu di welcome. Nah, ini yang kita ambil, yang kita butuhkan ini teman-teman. Ini ya, kita copy, pindahkan ke admin ya, tutup begini. Nah, jadi sedikit teman-teman. Nah, di ini di kode ignitor itu sudah dibuatkan kelas seperti ini. Artinya ini kalau saya menyebutkan ini adalah menu ya yang ada nanti di website kita. Jadi setiap program itu ataupun setiap menu diberikan namanya yang kelas seperti ini untuk membuat room setiap isian dari projectnya nanti ya teman-teman ya. Jadi ini karena welcome ya, jadi kita sesuaikan dengan admin file yang ini ya. Jadi nanti ada namanya kelas admin kan gitu kan, admin ya. Ekstensinya nggak usah teman-teman karena ini kelas ya, ini hanya file saja yang dipanggil. Nah, kemudian selanjutnya kita konfigurasi ya. Nah, sekarang kita buat function ya. Nanti setelah kelas ini diakses, apa yang ditampilkan kan gitu. Public function index ya. Kita buat fungsinya index untuk menampilkan isian dari admin ini ya, ataupun halaman dari admin ini ya teman-teman ya. Nah, kita buatnya seperti ini. Kemudian nah, begini teman-teman, seperti ini dulu ya. Jadi sekarang kita buat ini isi yang ini ya, yang apa nanti yang dipanggil kan gitu, kemudian dilempar mana nanti. Setelah kita buat file index ini ataupun fungsi index ini, nanti ditampilkan kemana kan gitu. Kita buat this $this load, kemudian view ya, ambil viewnya, panggil viewnya gitulah. Nanti di dalam ini ya, di dalam view ini ada namanya nanti ini teman-teman, admin ya teman-teman. Kita buat sini file namanya v admin, nanti yang dipanggil ini teman-teman, seperti ini teman-teman ya. Nah, ini berada di mana ya, di folder view ya teman-teman. Jadi selanjutnya kita akan konfigurasi pada, kita sudah berhasil mengkonfigurasi ataupun membuat function di index di controller ya. Kita sudah membuat file admin ataupun kelas admin, nanti di fungsinya itu ada index ya, dipanggilnya ini file admin ini ya. Nah, caranya selanjutnya kita akan konfigurasi views ya teman-teman ya. Nah, caranya buka folder application views dan buat file yang baru beri nama admin.php. Nah, kita buka application, kemudian views, lalu kita klik buat file baru namanya v admin.php. Nah, kenapa harus ada v admin ya? Ini karena harus sesuai dengan ini teman-teman ya, harus sesuai dengan ini ya, ataupun nanti apapun yang kita tuliskan di sini ya, gimana bentuk tulisannya apa aja, harus juga kita buat dengan di sini ya teman-teman ya. Jadi harus sama dia, kalau tidak sama nanti dia tidak akan tahu ambil yang mana kan gitu. Enter, udah. Nah, sekarang kita beri captionnya teman-teman ya, ataupun kita ini kan dulu ya, kita buat di sini dulu H1 kan gitu. Kita buat di sini M, ataupun buat nama teman-teman ya, halo M Sabarudin. Coba teman-teman buat nama sendiri boleh juga. Kita save. Sekarang kita cek teman-teman, kita refresh. Nah, ada error nih teman-teman ya, ada error di helpersnya, ada session
Ini teman-teman ya, di helpersnya coba kita cek dulu ya teman-temannya, saya cek dulu ya. Ntar teman-teman kita. Nah teman-teman, jadi di helpers itu kita tidak perlu session ya teman-teman ya. Jadi kita hanya butuh di session ini di library saja. Jadi tadi kan kita ada buat di function di file auto load, kemudian di fungsi di function helpers kita buat tadi session ya teman-teman. Jadi ini kita hapus saja, kita tidak butuh di situ, dia hanya saja di uh, libraries. Jadi teman-teman silahkan ke codingannya tadi, pilih ke folder config, kemudian auto load. Jadi di help cari yang function helpers ya teman-teman. Nah ini sessionnya kita hapus saja teman-teman, kita tidak perlu ini rupanya, maaf ya teman-teman ya. Nah, save, kemudian kita kembali ke browser, coba refresh. Nah ini masih bawaannya ya, jadi kita matikan dulu. Nah kenapa masih bawaannya, rupanya di rootnya kita belum ini, belum konfigurasi teman-teman sesuai dengan ini ya. Jadi teman-teman kita akan langsung ke rootnya teman-teman ya. Di sini rupanya saya tidak masukkan teman-teman, saya lupa masukkan di sini teman-teman. Jadi ini masih root ya, masih root bawaan dari CI nya. Sekarang kita ke config, folder config, kemudian roots ya. Jadi di sini kita buat di sini. Nah sini kan welcome kan, ini yang tadi diambil kontrol welcome ini punya si CI ya, punya kita kan ini admin, jadi kita harus buat di sini admin ya. Nah kita save, kemudian kembali ke browser, kita refresh. Nah sudah tampil ya teman-teman ya, yang ini ya sudah tampil teman-teman yang ini. Nah ini sudah punya kita sendiri ataupun sudah kita konfigurasi ya teman-teman ya. Ya teman-teman, kita sudah berhasil mengkonfigurasi ya teman-teman ya, kita sudah berhasil mengkonfigurasi file codeinator 3 ya. Kemudian kita juga sudah berhasil menginstalasi beberapa file ya, XMPP, kemudian Visual Studio Code, kemudian codeinatornya sudah kita instalasi dan kita sudah berhasil mengkonfigurasi codeinator. Jadi teman-teman sudah selesai ya teman-teman ya. Begini dulu ya, cukup sampai sini dulu ya teman-teman ya. Apabila ada kesalahan dalam pembuatan video mohon dimaafkan ya teman-teman. Di sini saya belajar, kita juga belajar, saya sharing-sharing untuk teman-teman bagi yang pemula. Jadi teman-teman jangan lupa ikuti terus channel ini ya, Sabar Ngoding. Jangan lupa like, kemudian subscribe serta share kepada teman-temannya agar para pemula YouTube, programmer pemula bisa mengikuti pembelajaran ini ya. Nah cukup sekian ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.